Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 8 dengan judul perikop yang terakhir dari bab 8. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu Alfa dan Omega. Tuhan itu sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum dunia dijadikan sudah ada Tuhan. Demikian juga Yesus sudah ada sebelum Abraham. Padahal Abraham itu ribuan tahun sebelum Yesus. Itu Abraham. Berarti Yesus itu sudah lama sekali ya itulah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Jadi kembali lagi, Injil itu isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Perikop ini juga membuktikan. Mari kita bahas secara singkat. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Tetapi orang-orang di mana Yesus berbicara ini, orang-orang di belakang Yesus ini, mereka tidak percaya. Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Wah, Yesus berkata, firman-Ku. Seperti Tuhan ya. Jadi Tuhan kan berfirman. Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku. Oh, berarti Yesus ya Tuhan. Yang bisa berfirman Tuhan. Manusia tidak bisa berfirman. Manusia atau nabi biasanya hanya mengatakan Tuhan Allah, atau Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah ini kepada umatku. Nah, makanya Nabi menyampaikan seperti itu. Jadi saya mendapat, atau Tuhan berfirman kepadaku. Tetapi Yesus lain. Firman-Ku, siapa menuruti firman-Ku ya. Firman-Ku berarti Yesus sendiri adalah Tuhan yang berfirman. Yesus sendiri adalah Allah. Allah itu, Tuhan itu yang berfirman. Jadi Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi ketika di kitab Kejadian
pada awal mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Ya, ini dia Tuhan Yesus. Yesus inilah firman yang menjadi manusia. Menuruti firman-Ku, berarti memang Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Membuktikan Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara-saudara atau teman-teman saudara yang belum percaya, tunjukkan ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes juga isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, kita semua akan mati, tetapi setelah itu kita akan bangkit untuk hidup bersama Yesus. Yang lain lagi, orang jahat mati, bangkit lagi, masuk neraka, hidup bersama iblis bapaknya. Jadi bapaknya adalah iblis. Kalau kita yang pengikut Yesus yang setia memikul salib, kita nanti setelah mati kita akan bangkit bersama Yesus, lalu tinggal bersama Yesus. Sebab di mana Yesus berada, disitulah kita juga akan berada. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Jadi orang-orang itu mengatakan bahwa Bapa itu adalah Allah kami, tetapi mereka tidak mengenal Allah itu sendiri. Tetapi Yesus mengenal Allah itu yang adalah dirinya. Makanya kenal. Kenapa Yesus kenal Allah? Mengapa Yesus kenal Tuhan? Karena Yesuslah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Allah Putra. Itulah Yesus, makanya Yesus kenal persis. Kalau kita ini manusia ini kenal sebatas iman kita. Kita belum pernah mati, kita belum pernah masuk surga, jadi kita belum pernah melihat Bapa secara langsung, face to face, tatap muka, belum pernah. Kita mengenal Bapa melalui iman kita imani, kita percaya. Tentu dengan bukti yang nyata ya, bukan sekedar iman yang kosong, tetapi ada buktinya. Apa yang semua dilakukan Yesus ini adalah bukti bahwa iman kita tidak salah. Kita sudah mengimani yang benar, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang lainnya nggak jelas ya. Mereka mengimani siapa nggak tahu, nggak jelas, tidak ada kiprahnya. Jadi hati-hati saudara, atau mungkin teman-teman saudara yang mengimani seseorang atau siapa pula, nggak jelas ya, atau siapalah, tidak jelas ya. Itu tidak ada kiprahnya, tidak ada buktinya. Jadi imannya tidak terbukti. Kalau kita pengikut Yesus, kita imannya terbukti dari Yesus sendiri yang membuktikan bahwa Yesus layak untuk kita imani. Yesus melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, tetapi kalau nabi-nabi bisa juga melakukan apa yang dilakukan Yesus, betul, tetapi mereka mendapatkan kuasa dari Yesus atau mendapatkan izin atau seizin Tuhan. Tetapi Yesus sendiri melakukannya atas izin dirinya sendiri. Ya, Yesus mengizinkan dirinya sendiri karena Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan Yesus melakukan itu karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Abraham, bapamu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Wah, bingung ya? Bingung. Abraham bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Maksudnya Abraham bersukacita bahwa Abraham akan melihat Yesus. Dan Abraham telah melihat Yesus dan ia bersukacita. Berarti Abraham sudah ada ketika Yesus ada. Ya, bingung. Jangan bingung. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi mengatakan atau protes, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham, yang benar aja. Nah, itu orang-orang yang tidak punya iman yang benar. Imannya masih iman yang abal-abal, imannya masih meraba-raba, tidak jelas, tidak cetho, nggak pasti, nggak yakin ya. Mereka masih meraba-raba. Kalau kita pengikut Yesus sudah pasti.
kita mengimani Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu. Jadi kata Yesus ketika dikatakan bahwa umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham hidup, aku sudah ada, aku sudah hidup. Mereka ini marah ya. Orang-orang banyak itu, masa itu marah, lalu mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini Yesus nih. Yesus langsung dilindungi oleh murid-muridnya ini. Murid-muridnya segera membentuk pagar betis. Ini siap menangkap batu yang akan dilemparkan kepada Yesus. Tetapi karena Yesus Tuhan ya, Yesus sebetulnya tidak perlu pembelaan dari manusia ya. Yesus tidak perlu pembelaan manusia. Kita ini dibela oleh Yesus, bukan Yesus dibela oleh kita. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekedar untuk duniawi ini aja. Jadi mereka ini, murid-muridnya ini berusaha melindungi Yesus dari lemparan batu. Ini murid-muridnya semua nih. Nih ada Nathanael, Filipus, dan sebagainya ini. Sementara ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka benci, mereka marah, mereka ingin melempari Yesus ini. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Tuhan mah santai saja, bisa hilang karena saatnya belum tiba. Saatnya belum tiba bagi Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia dan dipaku pada kayu salib. Jadi belum saatnya. Jadi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bagi saudara yang ingin menambahkan sesuatu dari Tuhan Yesus, yang didapat dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita dukung channel ini supaya makin banyak konten-kontennya. Kita sudah selesai dengan Injil Yohanes bab 8. Kita akan lanjutkan dengan Yohanes bab 9 di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.